Allahumma lana futuhal arifin wa fikna taufiqas salihin wa habna ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin wa ja'alna minhum wa bihim wa ma'ahum amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung bismillah ya, melanjutkan materi atau materi baru ya, keutamaan puasa ya. Tadi telah Ustadz Anam menjelaskan tentang pensyariatan puasa. Sekarang alhamdulillah ya, kita bisa mempelajari keutamaan puasa. Jadi dalam puasa atau Ramadan ya, keutamaan Ramadan itu ada keutamaannya. Yang pertama, Ramadan atau puasa adalah ibadah yang diwajibkan kepada seluruh umat. Seluruh umat ya, menjalankan puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam ya, bagi seluruh kita. Ya, tadi Ustaz Anam telah menjelaskan pensyariatan puasa ya, bagaimana umat-umat dahulu juga pernah berpuasa, diwajibkan berpuasa. Ya, umat sekarang, umat Nabi Muhammad juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi keutamaan yang pertama adalah puasa, ibadah yang diwajibkan kepada seluruh umat. Yang kedua, keutamaan puasa, Allah langsung yang akan membalasnya dan balasannya tak terbatas. Jadi puasa adalah ibadah satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan membalas. Ya, berbeda dengan ibadah yang lain. Dan balasannya karena Allah sendiri yang membalas, balasannya tak terbatas atau bisa dikatakan unlimited, tak terbatas. Ya, kalau ibadah yang lain misalkan sedekah, ya sedekah itu nanti hartanya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ya, atau sholat jamaah nanti pahalanya ditambah menjadi 27 derajat, ya. Tetapi kalau puasa berbeda. Puasa berbeda karena Allah sendirilah yang akan membalasnya dan balasannya itu tak terbatas. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Allah kullu amal ibni Adam. Nah, ini termasuk hadis ya, hadis qudsi. Qala Allah kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Ya. Setiap amal anak Adam, ya, manusia itu untuknya, untuk dirinya sendiri, ya. Amal ibadah sholat, amal ibadah puasa, amal ibadah apa, amal sedekah selain puasa itu untuk dirinya sendiri, manusia sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzibihi. Maka itu untukku dan aku yang akan membalasnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kutsinya muttafaqun alaih. Ya, di sini idhofahnya ya siam, ya, walaupun semua ibadah itu memang untuk Allah, ya, semuanya untuk Allah, ya, semuanya untuk Allah. Puasa, zakat, sholat, haji, semuanya untuk Allah. Tapi kenapa di sini disebutkan, di hadis qudsi ini disebutkan hanya puasalah yang untuk Allah? Ya, karena ini Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan puasa, ingin mengkhususkan puasa. Sebagaimana ya kita bisa misalkan Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah. Allah ingin memuliakan Ka'bah dengan nama Baitullah atau rumah Allah.
Walaupun seluruh dunia itu memang milik Allah, tapi kenapa hanya Baitullah itu untuk Ka'bah? Ya karena ingin memuliakan Ka'bah. Ya, itu juga puasa ya sama. Puasa walaupun seluruh amal ibadah manusia itu untuk Allah, tetapi di dalam hadis ini hanya puasalah yang ya untuk Allah. Seluruh amal ibadah untuk kembalinya ke hambanya nanti di akhirat mendapatkan pahala. Tapi puasa untuk Allah dan Allah lah yang akan membalas balasan yang tak terbatas. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, keutamaan puasa selanjutnya adalah puasa sebagai sarana pengendalian diri. Puasa adalah sarana pengendalian diri. Ya bisa mengontrol emosi kita, bisa mengontrol nafsu kita terutama ya terutama nafsu-nafsu yang kita latih ya di dalam Ramadan, dalam puasa ya nafsu yang membatalkan puasa, yang bisa membatalkan puasa. Karena kita tahu puasa kemudian ada yang membatalkan puasa, kita jaga, kita tahan, maka hikmahnya atau keutamaan puasa itu sebagai sarana pengendalian diri nanti ketika kita sudah ya keluar Ramadan ya di bulan-bulan selain Ramadan ya. Begitupun juga ya puasa itu sangat bermanfaat terutama untuk para yang belum menikah ya, yang belum menikah. Maka Rasulullah SAW juga menganjurkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Ya, jadi solusi bagi orang yang belum menikah, ya bukan solusi sholat, bukan solusi ibadah-ibadah yang lain, ya, tetapi kalau belum mampu menikah, kalau udah mampu menikah maka menikahlah. Tapi kalau belum mampu maka berpuasalah. Sebagaimana hadis Rasul, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, madis tato'a minkumul ba'ah, ya barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, ya fal yatazawwaj, maka menikahlah. Ya, fa innahu ahuddu lil basar wa ahsanu lil fars. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati. Nah, di sini syahidnya. Wa man lam yastati fa alaihi bisaumi fa innahu lahu ja. Dan barang siapa yang tidak mampu ya, mampu menikah, ya, fa alaihi bisaumi, maka hendaklah ia berpuasa. Ya, fa innahu lahu ja. Karena puasa dapat mengontrol syahwat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, muttafaqun. Imam Ghazali yang terkenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kenyang dengan makan adalah pintu besar setan untuk mempermainkan nafsu manusia. Jadi ketika manusia itu kenyang, ya, nafsunya itu dipermainkan oleh syaitan, ya, dipermalukan oleh syaitan, yang mempermainkan, ya, otaknya tidak mau untuk berpikir, ya, ketika kenyang, idam tala atal maidah, ya, namatil fikroh. Nah, jika perut itu penuh dengan makanan, maka ya pikiran itu akan terhenti. Ya. Kemudian anggota tubuh juga akan menjadi malas untuk beribadah. Ya. Setan itu juga karena kita ketahui setan itu berjalan dalam aliran darah keturunan Adam, ya, dalam aliran darah manusia. Ya, maka persempitkanlah ruang geraknya dengan cara apa? Dengan cara menahan lapar atau puasa. Ya. Kemudian selanjutnya puasa adalah perisai dari api neraka atau dalam bahasa Arabnya junnah, perisai. Ya, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wasyamu junnatun. Ya, puasa adalah perisai ya, dari api neraka. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in syabahu ahadun au qatalahu
fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Ya, yang artinya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian ya, sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya, yang mencerca kita atau memeranginya, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa. Ya. Kalau ada orang yang membuat kita jengkel, atau ada orang yang membuat kita marah, ya, orang yang sedang puasa biasanya lebih terlatih atau lebih terlatih untuk mengontrol emosinya, ya, sebagai perisai dari kemarahannya. Begitupun puasa perisai untuk hamba dari api neraka. Kemudian selanjutnya, ya, Bapak Ibu rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah hikmah puasa. Hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, ya, kita lihat di sini, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tujuan puasa atau hikmah puasa adalah meningkatkan ketakwaan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang kedua, hikmah puasa Ramadan adalah melatih disiplin waktu, ya, terutama di bulan Ramadan, ya, yang kita disuruh biasanya sahur, bangun malam, sahur, kemudian kita setelah sahur sholat malam, kemudian kita diajarkan setelah sholat malam, kemudian sholat subuh, kemudian berzikir, ya, membaca Al-Quran, ya. Semuanya itu bisa membuat waktu kita disiplin, ya, puasa, ya, kemudian malam hari juga, malam hari ada sholat taraweh, ya, ibadah-ibadah kita ya jadi semakin teratur, ya, makanan kita juga semakin teratur, ya, jadwal makan kita teratur, ya, jadwal sholat ibadah kita teratur, ya, sehingga ya kita terhindar dari membuang-buang waktu karena sudah terjadwal. Dalam puasa itu jadwal yang sangat baik sekali. Malam kita untuk beribadah, ya, siang puasa. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa Ramadan adalah mengajarkan arti hidup hemat. Ya, arti hidup hemat. Kemudian selanjutnya mengajarkan kepedulian terhadap orang yang lemah, orang miskin terutama, ya. Karena kita merasakan bagaimana orang-orang yang tidak bisa ya makan, ya, tidak menemukan makanan, tidak mendapatkan makanan, ya, mereka yang bingung besoknya mau makan apa, ya, kita bisa merasakannya ketika kita berpuasa, ya, karena ya kenikmatan kenikmatan itu akan bisa kita rasakan ketika ya kehilangan kenikmatan tersebut. Ya, contohnya nikmat sehat, ya, nikmat sehat akan kita rasakan ketika kita sedang sakit, ya, biasanya seperti itu manusia, ya, itu manusiawi. Maka dengan puasa ya kita bisa merasakan ya kepedulian terhadap orang yang lemah, orang yang tidak mampu ya untuk mendapatkan makanan, orang yang kalau kita puasa ya mereka hari-harinya puasa karena tidak bisa menemukan makanan. Kemudian setelah belajar kepedulian itu bisa mendorong rasa syukur, ya, rasa syukur, alhamdulillah ternyata nikmat Allah itu sangat besar, ya, nikmat Allah itu sangat luar biasa yang diberikan kepada kita, rezeki yang diberikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan syarat wajib puasa.
syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Ya, syarat wajib itu adalah syarat, ya, yang kalau tidak dipenuhi syarat tersebut, maka puasa itu tidak wajib bagi orang tersebut. Ya, sementara syarat sah itu jika orang tersebut tidak memenuhi syarat sah puasa, maka puasanya tidak sah. Seperti itu bedanya. Langsung ke syaratnya. Syarat wajib puasa artinya orang yang tidak memenuhi syarat, ya, ini tidak wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Ya, orang Islam wajib puasa. Nah, tetapi bagaimana orang kafir? Maka orang kafir di sini tidak wajib puasa. Orang murtad, ya, orang kafir itu orang selain Islam, maka mereka tidak wajib puasa. Ya. Kemudian balih, ya. Balih, balih, ya, kita tahu balih itu kalau laki-laki ya sudah ihtilam, ya, atau sudah usia 15 tahun. Kalau perempuan sudah haid, itu seperti itu. Itu balih. Jadi syarat wajib puasa yang selanjutnya adalah balih. Ya, berarti orang yang masih kecil, ya, orang kecil itu belum wajib puasa, walaupun nanti sah, ya, walaupun nanti sah puasa. Jadi bukan termasuk syarat sah. Ya, ini bisa dibedakan nanti syarat wajib puasa sama syarat sah puasa. Ya, syarat wajib puasa balik. Ya, syarat sah puasa, ya, nanti balik nggak ada. Kenapa? Karena orang kecil tidak apa namanya, tidak wajib. Kemudian berakal sehat, ya, berakal sehat. Jadi orang yang berakal sehat wajib puasa. Yang nggak nggak wajib puasa, orang gila nggak wajib puasa, atau orang hilang akalnya tidak wajib puasa. Hilang akal bisa karena mabuk, ya, bisa karena gila, ya, itu nggak wajib, ya, puasa. Maka orang-orang yang nggak puasa itu ya digolongkan dengan orang yang tidak berakal sehat. Ya, pengen nggak puasa, ya, jadi orang gila. Kemudian selanjutnya adalah syarat wajib puasa mampu berpuasa. Ya, mampu berpuasa. Orang yang mampu berpuasa wajib berpuasa. Tapi bagaimana kalau orang yang nggak mampu? Maka tidak wajib. Seperti apa? Seperti orang yang sakit, jadi orang yang hamil takut anaknya atau takut dirinya sendiri, ya, atau ada unsur yang lain. Orang pekerja keras, misalkan pekerja keras, kalau puasa itu bisa membuat dirinya eh, sakit, ya, nanti tidak wajib puasa. Mampu berpuasa itu syaratnya, mampu berpuasa. Syarat wajib puasa mampu puasa. Orang-orang yang tidak memenuhi syarat ini, ya, maka tidak wajib berpuasa. Ya. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4 juga. Ya, yang pertama adalah Islam. Ya, Islam, Islam ada di syarat wajib, ada di syarat sah. Ya. Orang selain Islam, ya, walaupun dia puasa, misalkan 1 tahun dia puasa, ya, karena untuk misalkan dia tahu hikmahnya puasa itu membuat sehat, maka dia puasa, ya, tapi puasanya tidak sah karena dia bukan orang Islam, karena syarat sah puasa adalah Islam. Kemudian selanjutnya adalah berakal, ya, berakal suci dari haid dan nifas, suci dari haid dan nifas, ya, berakal juga menjadi syarat sah puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas, ya, orang yang haid, ya, tidak sah puasanya walaupun dipaksakan, ya. Haid misalkan dia suka ibadah sekali, pengen ibadah kepada Allah, tapi dia dalam keadaan haid atau nifas. Haid itu darah, ya, bulanan. Kalau nifas itu darah setelah melahirkan. Maka tidak sah puasa dari orang yang tidak berakal dan eh, apa dalam keadaan haid dan nifas. Bahkan haram, ya, haram berpuasa. Ya, orang haid haram berpuasa. Orang nifas haram berpuasa.
Kemudian berakal sehat. Oh, ini berakal, ya berakal sehat. Sudah. Kemudian yang terakhir adalah telah masuk waktu puasa. Telah masuk waktu puasa. Artinya kalau eh, belum Ramadan, ya, kalau dia puasa Ramadan, niat puasa Ramadan masih Sya'ban misalkan. Sekarang ya dia niat puasa Ramadan sekarang, ya kemudian puasa besoknya, ya maka tidak boleh, ya, tidak sah puasanya, ya, tidak dianggap. Itulah syarat wajib dan syarat sah puasa. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat rukun puasa. Ya, rukun puasa. Rukun adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi, ya, salah satu dari rukun puasa ini, maka puasanya tidak sah. Rukun menjadi pondasi, ya rukun itu pondasi. Ya, rukun puasa cuma ada dua ya. Yang pertama adalah niat berpuasa. Ya, niat berpuasa. Ya, waktunya niat itu sebelum fajar. Waktu niat sebelum fajar. Ya, jadi niat itu ya satu-satunya ibadah. Ya, ini pengkhususan niat lagi di dalam puasa ya. Niat itu kan biasanya dibarengi dengan melakukan kegiatan tersebut. Misalkan niat wudhu, ya niat itu letaknya di dalam hati. Maka ketika misalkan niat wudhu, ya niatnya itu pas ketika kita mau membasuh muka buat niat wudhu, ya. Tetapi dalam puasa itu berbeda, ya dalam puasa berbeda. Niat boleh dilakukan sebelum berpuasa sendiri, ya sebelum berpuasa, yaitu sebelum fajar. Puasa kan dari fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Tapi boleh niat itu tidak berbarengan, niat puasa tidak berbarengan dengan puasa itu sendiri. Ya, artinya boleh sebelum fajar, ya malam hari. Kemudian yang wajib dihadirkan di dalam niat ini penting sekali, yang menjadi pentingnya, karena banyak yang tidak tahu bagaimana harus niat ya, misalkan ya. Di sini yang wajib dihadirkan di dalam niat itu ada tiga, ya ada tiga. Yang pertama adalah bermaksud berpuasa. Ya, aku ingin puasa, ya berniat berpuasa, itu pertama, ya. Jadi kalau orang itu nggak ada niat berpuasa, ya tiba-tiba dia puasa misalkan, ya puasanya tidak sah tentunya. Kemudian yang kedua, meyakini kefarduannya, ya meyakini kefarduannya bahwa puasa yang akan dilakukan adalah wajib. Ya ketika itu ini khusus untuk puasa yang wajib ya, seperti puasa Ramadan. Ya, meyakini kefarduannya. Kalau orang puasa udah berniat puasa tapi menganggap puasa Ramadan itu tidak wajib, ya, maka puasanya tidak sah karena tidak memenuhi rukun puasa ini. Kemudian selanjutnya, ya niat berpuasa yang wajib dihadirkan adalah menentukan jenis puasanya. Ya kalau kita puasa Ramadan, ya, niat puasa Ramadan, ya niat puasa Ramadan. Contohnya ini kita bisa lihat ya, dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, ya, nawa itu sauma godin, ya, fardo. Kalau dalam bahasa Indonesia, cukup aku berniat puasa fardu, ini fardu Ramadan. Saya berniat ini bermaksud berpuasa. Ya, kemudian puasa atau fardu itu kefarduan, meyakini kefarduannya atau kewajibannya. Kemudian Ramadan itu menentukan jenis puasanya. Jadi minimal, ya minimal dalam berniat itu ada dalam hati kita, aku berniat puasa fardu Ramadan. Ya, aku berniat puasa fardu Ramadan. Kalau kurang dari ini, ya puasanya tidak sah. Misalkan di sini aku berniat puasa saja tanpa ada fardu Ramadan, ya, atau tanpa ada Ramadan, cuma aku berniat puasa fardu, maka puasanya tidak sah atau niatnya tidak sah. Kalau niatnya nggak sah, ya berarti rukunnya ya itu cacat. Kalau rukunnya cacat, ya berarti puasanya tidak diterima dalam segi fikihnya.
Niat puasa tentu tidak harus memakai bahasa Arab. Ya, boleh dengan bahasa Indonesia tadi. Aku berniat puasa fardu Ramadan. Ya, kemudian selanjutnya catatan tentang niat. Ya, catatan tentang niat kita bisa lihat. Ya, semua niat dalam ibadah adalah dilakukan di awal memulai pekerjaan. Ya, ibadah kecuali puasa yang cara niatnya adalah bisa di malam hari jauh-jauh sebelum fajar sodik terbit. Oke, tadi sudah jelasin. Kemudian perbedaan ulama dalam niat. Ya, perbedaan ulama dalam niat. Ya, ulama beda pendapat ini. Bahkan mazhab, ya, berbeda mazhab. Kalau dalam Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ya, yang kita anut, ya, niat itu wajib satu kali setiap malam. Ya, jadi kalau puasa Ramadan 30 hari, maka wajib 30 kali niat di malam hari. Ya, harus dilakukan malam hari. Ya, harus dilakukan di malam hari. Kemudian perbedaan pendapat yang kedua adalah mazhab Malik. Ya, mazhab Malik, Imam Malik boleh menggabungkan niat di awal puasa selama 1 bulan penuh. Ya, jadi Imam Malik membolehkan ibadah 1 bulan penuh, berniat 1 bulan penuh. Ya, misalkan di awal Ramadan, ya dia berniat puasa 1 bulan penuh dalam Ramadan. Ya, maka menurut mazhab Maliki niat itu sah untuk seluruh puasa Ramadan. Ya, dengan syarat sebulan itu nanti tidak terputus dengan batalnya puasa. Contohnya terputus di hari ke-15 karena haid, ya maka mau puasa berikutnya wajib dia niat kembali. Wajib dia itu menurut madhab Maliki. Ya. Kemudian menurut madhab Abu Hanifah, ya itu jika berniat setelah terbitnya matahari tetap sah. Ya, berbeda dengan madhab sebelumnya. Kalau madhab sebelumnya di malam hari, ya tentu di malam hari. Nah, tapi kalau madhab Abu Hanifah, kalau misalkan kita lupa, ya malamnya berniat, kemudian paginya, ya paginya dia baru ingat. Nah, tetapi ingatnya itu ketika dia belum pernah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, ya maka kata Imam Abu Hanifah itu diperbolehkan. Ya. Nanti dampaknya apa di sini? Dampaknya nanti berhubungan dengan perbedaan ini, dampaknya berhubungan dengan orang yang lupa, ya malamnya tidak berniat, kemudian ingatnya ketika siang hari, ingatnya ketika siang hari. Karena niat itu rukun, maka menjadi penting sekali mengetahui ini. Ya, kalau misalkan lupa, ya sebaiknya, ya menurut madhab Imam Syafi'i sendiri, sebaiknya kita ya pada awal malam bulan Ramadan kita berniat puasa sebulan penuh, ya mengikuti Imam Malik di sini. Puasa sebulan penuh, ya mengikuti Imam Malik. Takutnya nanti pas hari keberapa ya kita lupa niat. Ya, tetapi tetap ya kita harus berniat di malam hari ya setiap harinya. Kemudian selanjutnya ya rukun puasa selanjutnya adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ya, menahan diri dari membatalkan puasa dari mulai terbit fajar, subuh sampai ke terbenam matahari. Ya. Membatalkan puasa nanti ada sendiri ya di sini makan, minum, ya, hubungan seksual, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, murtad. Nah, di sini sekarang perkara apa saja yang membatalkan puasa? Ya, perkara apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, ya. Yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. Ya, lubang apa aja di sini? Ya, yang pertama mulut. Ya, mulut. Yaitu ya di saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya, dengan sengaja, ya maka puasanya batal. Maka puasanya batal. Kemudian yang kedua hidung. Hidung juga bisa membatalkan puasa ketika kita memasukkan barang, ya barang sesuatu. Ya, tapi tentu dengan batasannya ya, batasan hidung mana, ya nggak cukup kita cuma kalau dalam kita mungkin, oh biasanya saya kebiasaan ngupil misalkan, itu membatalkan puasa nggak? Oh itu belum sampai membatalkan puasa karena ada batasannya, ya batasannya dalam hitung adalah batas bagian yang jika kita masukkan air, ya kita masukkan air misalkan ke dalam hidung, maka hidung itu kita akan terasa panas. Ya, kalau kita
air itu sampai situ, kita akan terasa panas, tersengat gitu. Yaitu hidung bagian atas yang mendekati mata. Ya, itu sampai situ. Ya, orang mengupil nggak sampai situ. Tapi untuk menjaga kehati-hatian ya jangan. Kemudian selanjutnya masukkan ke dalam telinga bagian dalam, ya, telinga yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking. Ya, ketika kita masukkan jari kelingking, ya sampai pol, ya mentok, ya, ya di luar itu atau sampai mentok, dan ya selanjutnya adalah membatalkan puasa. Misalkan pakai cotton bud, ya, cotton bud kan lebih kecil dari jari kelingking, ya, kemudian dimasukkan, yaitu bisa lebih dalam lagi, itu bisa membatalkan puasa. Ya, maka hati-hati. Kalau cuma headset itu kan enggak, ya cuma masuk ke dalam itu. Kemudian jalan depan, ya, jalan depan. Ketika kita buang air kecil, kalau ketika dimasukkan, ya, selang misalkan dalam pengobatan, ya tetap itu membatalkan puasa. Ya, walaupun uzur misalkan, tapi tetap nanti dikodok karena membatalkan puasa. Kemudian jalan belakang, ya, jalan belakang juga sama membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Yang muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa. Ya, ya misalkan sengaja mencari bau, ya dia tahu kalau dia mencium bau durian, ya durian, ya, dia akan muntah. Ya, maka ketika dia mencium bau durian dengan sengaja, ya, maka muntah, maka menjadi batal. Kecuali tidak sengaja, maka tidak batal. Kemudian selanjutnya adalah yang bersenggama atau melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya, di bulan Ramadan. Ya, nanti juga ada ketentuan hukum ini, ya, ketentuan hukum orang yang melakukan ini ketika siang Ramadan, ya ada kafaratnya, ya, ada kafaratnya. Bukan hanya membatalkan puasa, ya, ada hukumannya sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah mengeluarkan air mani. Ya, mengeluarkan air maninya di sini disifati dengan sengaja. Maksudnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan apa? Dengan mencari sebab keluarnya mani. Ya, dengan mencari sebab keluarnya mani. Contohnya ketika ada orang tahu bahwa jika dia mencium istrinya, misalkan siang-siang Ramadan, dia tahu ketika dia mencium istrinya, ya pasti keluar maninya. Ya. Maka ketika dia mencium istrinya, ya keluar mani, batal puasanya. Batal puasanya. Tapi pengecualian di sini kalau tidak sengaja, ya tidak batal, tidak sampai batal. Kalau mau keluar air mani, mimpi basah misalkan, ya siang-siang hari, ya mimpi basah siang hari keluar air mani, ya, karena tidak sengaja karena mimpi, ya bukan kehendak kita, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya hilang akal, ya, waktu yang membuat batal puasa adalah hilang akal. Ya, di sini hilang akal dibagi menjadi tiga. Ya, orang yang hilang akalnya ada tiga. Yang pertama orang gila. Orang gila itu ya hilang akal seluruhnya, ya. Hilang akal seluruhnya. Maka orang gila itu batal puasanya. Misalkan tiba-tiba di siang hari kita puasa, oh, naudzubillah, gila, ya maka ya batal puasanya. Kemudian yang kedua, ya termasuk hilang akal adalah mabuk dan pingsan. Mabuk dan pingsan. Ya di sini ada pembagiannya, ada perinciannya. Ya, apa sih mabuk dan pingsan yang bisa membatalkan puasa? Ya, yang membatalkan puasa itu ya dengan mabuk pingsan dengan sengaja. Ya, mabuknya dengan sengaja. Ya, misalkan mencium apa yang bisa membuat dia mabuk, ya, hilang akal. Ya, maka kesengajaan itulah yang membuat dia batal puasa. Ya, ya tapi kalau pingsan sebentar, ya misalkan karena upacara misalkan, ya itu tidak membatalkan puasa. Kalau sebentar, tentunya kalau sebentar. Tapi kalau lama sehari penuh, hilang akal, pingsan sehari penuh, nah itu
tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya. Kemudian selanjutnya tidur. Ya, tidur itu tidak membatalkan puasa. Ya, walaupun terjadi seharian penuh. Ya, tetapi dia mengurangi pahala puasa tentunya. Tidur dari fajar sampai terbenam matahari itu tidak membatalkan puasa, tapi ya mengurangi pahala puasa. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa adalah haid atau nifas. Haid atau nifas. Ya, orang yang haid, ya tiba-tiba haid misalkan di siang Ramadan, maka puasanya batal. Tapi dia wajib betul ya kalau puasa. Kemudian atau nifas. Ya, nifas. Nifas itu adalah darah setelah melahirkan. Kemudian yang terakhir adalah murtad atau keluar dari Islam. Ya, sesuatu yang membatalkan puasa, murtad atau keluar dari Islam. Ya, misalkan sebab-sebab murtad kan banyak ya. Murtad itu ada murtad ya keyakinan, meyakini bahwa misalkan ada Tuhan selain Allah, misalkan. Ya, naudzubillah, Allah. Kemudian ada murtad yang ucapan, ya misalkan ucapan apa? Ya, mencela Nabi, ya mencela Nabi, misalkan ya banyak ya ucapan-ucapan mencela Nabi, mencela syariat Islam gitu, yang bisa membuat orang itu murtad. Kemudian ada murtad yang jenis kelakuan, misalkan kelakuan perbuatan, misalkan dia tiba-tiba di siang hari Ramadan dia sujud kepada berhala, ya sujud kepada patung, itu perbuatan yang bisa membuat orang murtad. Maka di saat itu juga dia batal puasanya. Ya, jika catatan ini, jika seorang kembali memeluk Islam, maka dia harus mengganti puasa yang telah batal. Misalkan orang ini Islam, kemudian dia puasa, ya di tengah-tengah puasa dia murtad, ya setahun berikutnya, ya murtad kan nggak batal puasa, nggak boleh puasa juga. Ya, di tengah-tengah murtad, ya, itu nanti dia misalkan dia kembali ke Islam lagi, maka puasa yang ia wajibkan di tengah-tengah murtad itu wajib ia gantikan ketika dia kembali masuk Islam. Ya, berbeda orang kafir yang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam misalkan dalam usia 40 tahun baru masuk Islam, ya maka ya kewajiban-kewajiban sebelumnya enggak ada, dosa-dosanya hilang, ya tidak wajib mengkodonya. Beda sama murtadnya, Islam kemudian murtad kemudian Islam lagi, nanti di tengah-tengah murtad juga kewajiban apa yang ia tinggalkan, sholat, puasa, ya wajib dibayarkan setelah puasa, setelah masuk Islam kembali. Oke, Bismillah. Sudah selesai ya. Alhamdulillah. Oke ya, sudah selesai. Bismillah. Mungkin sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan, sekarang udah jam 17.57. Kalau tidak ada pertanyaan, kembali ke Ustaz Anam. Khairul Anam, Ustazna. Baik, terima kasih Ustaz Ilham. Ada pertanyaan silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada alhamdulillah. Ya, nanti Bapak Ibu nantikan untuk webinar kita berikutnya insya Allah akan kita adakan setiap bulannya insya Allah ya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin amin. Alamin. Nanti rekamannya insya Allah kita akan share di grup webinar ini. Silakan yang mau menyimak lagi untuk lebih menguasai lagi ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita tutup bersama dengan baca doa kafaratul majlis.
Subhanaka kalau Ada yang mau ditanyakan. Aduh. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.